Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Akim. Ya, di channel Kim Quality ini aku mau bahas banyak hal tentang bisnis, namun aku juga nerapin beberapa ilmu untuk menunjang bahwa bisnis nggak hanya sekadar menjual, membeli, tetapi di dalamnya juga kita harus tahu ilmu basicnya seperti apa. Nanti kedepannya aku akan terus kembangin platform YouTube ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Oh ya, hal pertama yang akan terus saya ajarkan ke teman-teman adalah bagaimana teman-teman memulai bisnis, tapi bekalnya itu ilmu matematik gitu. Aku mau bahas mengenai ya operasi matematika. Nah, dalam operasi matematika, teman-teman kan pasti tahu tentang tanda ini, tanda ini, tanda ini, dan tanda ini. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu adalah operasi matematika. Sebenarnya matematika nanti akan ngomongin tentang masalah ini. Sama dengan, jadi nanti teman-teman akan bekerja dari ruas kiri dan ruas kanan. Nah, maksudnya nanti teman-teman akan memulai dari ruas yang ini dan menyamakan dengan ruas yang ini. Jadi teman-teman nanti akan memulai dari ruas kiri dan menyamakan di ruas kanan. Nah, operasi matematika yang pertama adalah penjumlahan. Sebelum ke hal ini, aku mau singgung dulu operasi dasar itu apa sih, sepenting apa gitu dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, kalau kita lihat, yang pertama, kita kan sering yang namanya kayak menghitung keuntungan. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa menghitung keuntungan itu adalah poin krusial kita sebagai seorang pebisnis, maka langkah apa aja sebenarnya yang dipakai? Ya pasti operasi matematika inilah yang dipakai gitu. Kemudian bagaimana kita menjumlahkan biaya-biaya, kemudian bagaimana kita menentukan harga jual, ya itu semua pakai yang namanya operasi matematika tanpa terlepas dari apapun itu. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke poin yang pertama di operasi matematika, yakni penjumlahan. Nah, penjumlahan itu definisikan menambahkan dua atau lebih angka. Maksudnya apa? Gak mungkin kan teman-teman menambah satu angka aja kayak gini, kan gak mungkin ya. Pasti ada dua angka kayak gini. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan definisi menambahkan dua atau tiga angka. Lebih ya maksudnya. Seperti kayak 1 tambah 3 tambah 3 tambah 5, itu kan lebih dari dua angka kan. Nah, jadi nanti teman-teman maksud dari definisinya adalah seperti itu gitu. Oke. Kemudian nanti teman-teman lihat contoh nih. Contohnya seperti apa? Ya, kita punya seorang pedagang yang membeli 3 kilo tomat yang harganya 8.000 gitu. Ini poinnya dan ini. Kemudian ada jenis lain yang dia beli, yakni 2 kilo bawang yang nilainya 10.000. Yang pertama adalah ketika teman-teman melihat ini adalah satu bentuk kayak campuran yang teman-teman akan mendapatkan sisi penjumlahnya apabila teman-teman melihat dari sini dulu nih teman-teman. 3 dikali 8, kemudian 2 dikali 10. Nah, nanti teman-teman akan dapat ilmu tentang yang dikurung dulu, yang dikali dulu, yang dijumlah dulu, yang dibagi dulu, atau yang mana dulu yang kita kerjakan gitu. Dalam konteks ini kita perlu mengerjakan yang pertama adalah dalam kurungnya dulu gitu. Jadi 3 kali 8 24 dan 2 dikali 10 adalah 20. Maka kita akan kerjakan dari ruas kiri ke ruas kanan gitu. Nanti kita jumlahin ya jumlahnya ini. Nah, sebenarnya yang di ruas kiri itu apanya sih? Yakni total biaya gitu. Jadi nanti total biaya, oke, biaya itu sama dengan ya jenis yang dibeli pertama dikali harganya. Jadi nanti akan ada kayak jenis ya dikali dengan harga gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian di operasi yang kedua adalah pengurangan. Nah, teman-teman kalau kita ngomongin masalah pengurangan, yakni kita mengurangkan satu angka dari angka lainnya. Maksudnya apa? Oke, kayak misalkan gini teman-teman. Kita punya 10. Aku mau kurangin gitu. 1. Ya udah, nilainya pasti 9 gitu. Nah, hal ini nanti akan dibahas di garis bilangan. Oke, di garis bilangan yang dimana teman-teman akan tahu posisi 9-nya didapat dari mana. Oke, lanjut. Contohnya nih, teman-teman. Kan di sini ada yang namanya pendapatan nih. Oke, pendapatannya adalah 100.000 gitu. Kemudian biaya operasinya adalah 65. Ya teman-teman tinggal kurangi aja untuk menentukan sebenarnya keuntungannya berapa gitu. Nah, keuntungan di sini didapat rumusnya seperti ini gitu. Jadi nanti keuntungannya adalah pendapatannya 100.000 dikurangi 65, yakni keuntungannya 35. Nanti akan saya bahas di garis bilangan biar teman-teman tahu kenapa seperti itu gitu. Yang kedua adalah yang ketiga maksudnya di perkalian. Oke, untuk menentukan definisi dari perkalian adalah suatu angka dengan angka lain. Jadi mengkalikan suatu angka dengan angka lain. Maksudnya apa? Seperti kayak contoh di sini.
kita kayak jual 50 botol dengan harga 7.000. Maka sebenarnya kita mengkalikan botol dengan harganya. Jadi banyaknya botol dikali dengan harga per botolnya. Maka kita dapat total pendapatannya adalah 50 dikali dengan 7.000, yang 350.000. Kemudian bagaimana dengan pembagian? Nah, sebenarnya kalau pembagian ini dia punya definisi, yakni membagi satu angka dengan angka lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi total penghasilan itu didapat 600.000. Kemudian ternyata 600.000 ini didapat selama 4 hari gitu. Maka kalau kita ngomongin per hari ya berapa gitu. Ya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar di SD, ini kan 600 nih. Nah, kemudian 600 ini sebenarnya kita bisa bagi ke dalam 4 kotak kayak gini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa masukin dulu nih. Maka setiap kotaknya itu pasti 150.000 nih. Oke. Nah, maka didapatlah per harinya itu pasti 140.000. Jadi kalau kita ngomongin 2 hari berapa, ya tinggal jumlahin ini gitu. 3 hari berapa, ya tinggal jumlahin ini. Jadi teman-teman dapat gitu. Kemudian kita lanjut ke alat yang digunakan untuk kita gitu. Yang pertama itu ada yang namanya kalkulator. Teman-teman pasti tahu tentang kalkulator. Digunakan untuk menghitung cepat, tapi tetap nanti ada aturan sendiri bagaimana teman-teman menjumlahkan gitu, mengkalikan, kemudian mengoperasionalkan komputer itu. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Untuk bisnis dalam analisis data. Nanti teman-teman dapat yang namanya chartnya, kayak tabelnya. Kemudian kalau kita ngomongin laporan keuangan, ya kita bisa gunakan Excel, karena kalau kita ngomongin bisnis, kita akan selalu bilang akuntansi itu diperlukan gitu. Oke? Nanti alat bantu yang terakhir adalah garis bilangan. Garis bilangan ini kayak ngebantu visual untuk memahami konsep positif dan negatif serta urutan dari bilangan gitu. Oke? Kemudian di sini kita akan singgung terus di garis bilangan, karena garis bilangan ini menunjukkan urutan angka yang kecil ke yang besar atau sebaliknya. Hal ini membantu untuk memahami konsep dari pengurangan dan penjumlahan, ya, karena angka itu nggak mungkin positif semua, pasti ada negatifnya. Nah, nanti kita akan pakai yang namanya garis bilangan seperti ini. Di sini 0, di sini adalah area negatif, di sini adalah area positif gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat bahwa kita punya yang namanya saldo 50.000, tetapi kita malah belanja 70.000. Jadi kita defisit gitu sebanyak 20.000. Defisit ini artinya dia berkurang sebanyak 20.000 gitu. Kemudian kita akan coba buat bahas di contoh penggunaan dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, aktivitas bisnis apa aja sih sebenarnya yang sering muncul? Yang pertama adalah menentukan yang namanya laba rugi. Yang kedua adalah menghitung total belanja pelanggan. Yang ketiga, membuat laporan penjualan mingguan, bulanan, ataupun harian. Kemudian menetapkan harga jual per unit. Nah, kalau kita lihat, ya, operasi apa sih yang sebenarnya digunakan dari aktivitas bisnis? Ada operasi penjumlahan pengurangan, ada penjumlahan perkalian, penjumlahan pembagian, serta perkalian pembagian. Nah, hal ini pasti teman-teman harus kuasai gitu ya. Kemudian kita juga punya contoh kasus, kita sebut dia punya usaha yang namanya Tani Sejahtera. Ini. Kemudian produknya ada 3, ada seledri, ada pakcoy, ada wortel. Oke. Kemudian penjualannya ini di hari Senin gitu. Yang pertama harus disaksikan kasusnya adalah dia tuh menjual berapa, kemudian biaya yang keluar berapa gitu. Oke. Kita lihat bahwa dia tuh menjual 3 jenis sayuran gitu dengan data seperti ini. Nah, nanti kita akan pakai konsep yang mana nih untuk kasus yang ini. Kemudian untuk menentukan konsep ini kita pakai operasi yang mana gitu. Oke. Langkah yang pertama adalah kita akan menghitung yang namanya total penjualan. Oke. Total penjualan yang pertama adalah kita mengkalikan kuantiti dengan harga. Yang ini kita kalikan dengan dulu yang ini. Dapat totalnya adalah 75.000. Kemudian untuk pakcainya sendiri tetap kuantiti dengan harga didapat segini, kemudian yang ini juga didapat segini. Kemudian total dari ini, total dari ini kita akan jumlahkan gitu. Nah, itulah konsep penjumlahan yang pertama. Yang kedua, konsep penjumlahan didapat dari jenis biaya gitu. Nah, karena biaya adalah hal yang mengurangi pendapatan, maka kita perlu yang namanya menjumlahkan total biaya yang dikeluarkan. Di sini ada biaya transportasi, kantong plastik, sama sewa lapak harian. Ditotalkan 65.000. Yang selanjutnya, kita akan gunakan konsep pengurangan. Nah, dalam konsep pengurangan, kan kita pakai laba nih ya. Laba itu adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah, ini sebenarnya basic dari si nanti akuntan sendiri ya. Nanti didapatlah 170.000 gitu. Oke, lanjut kita ngomongin rata-rata. Kalau kita ngomongin rata-rata, udah pasti ngomongin masalah operasi yang
Oke, pembagian gitu. Karena kita ngomongin rata-rata. Nah, untuk itu, maka rumusnya adalah untuk mencari nilai rata-rata dari suatu produk, maka kita harus membagi nilai total penjualan dengan jumlah produknya gitu. Didapatlah nilainya segini, oke? Nah, itu yang pertama kali aku bahas di matematik dasar. Jadi teman-teman nanti akan tahu gambaran seperti apa operationals dalam matematik, dalam bisnis teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga akan tahu tentang kita tuh nanti akan pakai jumlah pengurangan perkalian, kita akan tentuin diskon itu pakai operational yang mana sih matematiknya gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap kembangin terus bisnisnya. Salam sejahtera untuk teman-teman. Aku undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.